bacaan dulu. Pertanyaan berikutnya adalah terkait pembayaran kompensasi PHK. Untuk perhitungannya, apakah kami mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja atau mengacu kepada PKB? Perusahaan kami memiliki PKB. Kira-kira gitu pertanyaan. Nah, baik. Ini menarik nih. Dan pertanyaan ini sangat valid. Kenapa? Karena ini yang banyak terjadi Bapak Ibu sekarang. Ya, ini yang banyak terjadi masalah ini. Ya, banyak perusahaan yang berdebat kemana-mana sampai minta legal opini dari banyak advokat. DHM sendiri juga sering dimintain opini tentang masalah ini untuk beberapa kliennya, karena ternyata dalam praktek kan pada saat Undang-Undang 13 itu banyak PKB atau bahkan peraturan perusahaan yang bikin aturan sendiri kan gitu ya. Nah, kan apakah bikin aturan sendiri itu salah? Itu pertanyaan pertamanya. Belum tentu. Jadi kita nggak bisa langsung bilang bahwa itu salah. Belum tentu. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 13-nya sendiri itu memberikan kewenangan kepada perusahaan, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam PP-nya, peraturan perusahaan, atau memberikan kesempatan kepada perusahaan dan serikat dalam PKB-nya. Bahkan memberikan kesempatan kepada perusahaan dan karyawan dalam perjanjian kerjanya. Diberikan kesempatan untuk membuat aturan yang berbeda dari undang-undang dengan catatan kuantitas dan kualitasnya harus lebih baik daripada undang-undang. Ya kan? Nah, dalam praktek itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang memang sudah memberikan aturan lebih tinggi, lebih normatif ya. Di atas normatif malah. Ya, jadi kalau di bawah normatif, kalau normatif kan artinya perundangan ya, peraturan standar. Kalau di bawah normatif itu nggak boleh, berarti batal demi hukum. Kalau sama dengan normatif yaitu standar, itulah angka minimum. Kalau di atas normatif itu yang bagus, disarankan dan itu boleh, itu kan. Pemerintah nggak bilang disarankan, nanti pemerintah dimarahin Pak. Kok nyaranin dibuat lebih tinggi? Enggak, ya, gitu kan. Kalau saya sebagai kalau kita menyarankan kita kan gitu. Ya dengan senang hati. Dengan senang hati gitu. Nah, jadi kalau dibuat di atas boleh, nggak dilarang, gitu kan. Ya. Nah, contohnya dalam pertanyaan ini adalah mengenai penyelesaian PHK. Ada misalkan perusahaan yang membuat aturan PHK kalau pensiun dia dapat pesangonnya 4,5 kali. Betul. Ada Pak? Ada. Kalau dia di PHK tanpa kesalahan, kalau menurut Undang-Undang 13 itu hanya 2 kali pesangonnya, dia dapat 4,5 kali atau dapat 5 kali. Ada. Membahagiakan. Ya, gitu. Jadi ada beberapa kasus yang maksud saya beberapa kondisi di perusahaan yang dia memberikan itu, ya. Dan itu dimunculkan dalam PKB-nya. Kemudian pada saat UCK ini berlaku, ya kan? Pada saat UCK ini berlaku, ketentuan mengenai PHK-nya tadi itu mau pakai yang mana? Apakah UCK atau PKB? Ya kalau sudah ada PKB-nya dan PKB-nya itu secara kuantitas dan kualitas, kita bicara klausa per klausa ya Pak, bukan PKB keseluruhan. Klausa per klausa yang mau dibahas kalau ini tentang PHK misalkan, itu lebih tinggi daripada UU CK, maka demi hukum yang berlaku adalah PKB. Wih, nggak bisa gitu Den, kan begitu tuh. Beberapa klien DHM mempertanyakan itu. Ya nggak bisa gitu, undang-undang kan lebih tinggi daripada PKB. Apa-apaan PKB bisa merubah undang-undang? Itu pertanyaan mereka. Buat apa? Bahkan di salah satu video singkat di DHM, di channel YouTube DHM pernah dibahas ini. Apa gunanya UU CK? Saya ingat judulnya nih. Apa gunanya UU CK kalau tidak bisa merubah PKB? Itu pernah dibahas. Dan saya sampaikan kepada teman-teman dan klien pada saat itu, undang-undang memang lebih tinggi daripada PKB secara hierarki. Yeah. Nah, kemudian di dalam undang-undang itu sendiri, di UCK dan Undang-Undang 13, itu bahkan ada menyediakan sebuah pasal, 3 pasal tepatnya, yang memberikan kesempatan kepada setiap perusahaan untuk membuat aturan sendiri dengan syarat tadi itu. Seingat saya itu ada pasal 112, 124 sama 148 apa berapa ya? Nanti coba dicek ya. Nah, diberikan kesempatan dan itu nyata dituliskan. Ya, jadi apabila perusahaan memiliki klausa yang bertentangan dengan undang-undang, maka itu batal demi hukum.
sehingga yang berlaku undang-undang. Begitu kurang lebih bunyi pasalnya. Terus di penjelasannya ada disebutkan yang disebut dengan bertentangan adalah, nah itu dijelaskan tuh, secara kuantitas dan kualitas lebih rendah daripada undang-undang. Nah, maka kita lihat kalau ini tadi bicara pertanyaan ini tentang PHK, kita lihat PHK-nya PKB sama PHK-nya UCK itu secara kuantitas dan kualitas lebih tinggi mana? Apabila PKB kita selama ini, logika ya, apabila PKB kita selama ini mendasarkan kepada Undang-Undang 13, maka logikanya PKB ini dengan adanya UCK harusnya pasti sudah di atas daripada UCK. Mestinya ya. Kenapa begitu? Kan begitu. Karena Undang-Undang 13-nya pada saat disandingkan dengan UCK, bicara tentang PHK dan kompensasinya, Undang-Undang 13 itu di sini. UCK ternyata bukan di atasnya. Bukan sama, tetapi di bawahnya. Kita bicara kuantitasnya nih dan kualitasnya. Tadi contohnya pasal PHK jadi 1,75 kan di bawah kan. Nggak ada yang di atas, jadi di bawah yang PHK-nya. Sehingga kalau waktu Undang-Undang 13 masih berlaku sudah bikin PKB kan berarti minimal di sini kan? Iya. Karena kalau di bawah sini pasti melanggar kan, pasti dilarang. Minimal di sini. Sehingga pada saat nih undang-undangnya lepas, PKB-nya masih di sini, UCK-nya muncul ada di sini, kan sudah logik. Pasti hari ini PKB kita harusnya lebih tinggi daripada UCK. Secara kualitas dan kuantitasnya ya. Yang menarik adalah kalau ternyata hari ini kita melihat PKB kita kok nilainya sama dari UCK atau lebih rendah dari UCK, ini menarik. Artinya selama ini pada saat berlaku Undang-Undang 13 perusahaan yang bersangkutan melanggar. Dia menggunakan klausa-klausa yang di bawah dari perundangan. Terjadi pelanggaran hukum selama ini. Batal demi hukum. Batal demi hukum, ya. Jadi begitu tuh cara memahaminya.